Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah di dalam Al-Quran meminta kita untuk selalu menjadi orang baik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan terma kebaikan itu dengan berbagai istilah di dalam Al-Quran. Terkadang ia menyebut innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian semua orang-orang yang siddiq. Wa kunu ma'al mu'minin, jadilah kalian semua menjadi orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qudu qaulan sadida, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, baik perintah Allah agar kita menjadi orang bertakwa, permintaan Allah agar kita menjadi muhsinin, atau perintah Allah agar kita menjadi orang-orang yang siddiq, semuanya berorientasi yang sama, meminta kita selalu menjadi orang baik. Meski demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita merasa diri menjadi orang yang paling baik. Di satu sisi ia perintahkan kita untuk menjadi orang baik, namun di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengecam perilaku kita yang merasa diri paling baik, yang merasa diri paling benar. Di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sekaligus sambil menyindir bagi siapa saja di antara manusia yang dalam kehidupannya merasa dirinya yang paling baik. Kata Allah di dalam ayat itu, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, maukah engkau kami beritahu siapa di dunia ini orang yang paling merugi di dalam mengerjakan amal sehari-harinya? Maka pertanyaan itu dijawab sendiri kemudian oleh Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi dalam melakukan amal soleh dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang mereka tersesat dengan amal kebaikan mereka, dan mereka menduga ataupun merasa kalau amal mereka lah yang paling baik dibandingkan amal soleh yang dikerjakan oleh orang lain. Maka oleh sebab itu salah satu sifatul mazmumah atau akhlak mazmumah
akhlak yang tidak terpuji, yang dikecam oleh Rasulullah, yang dikecam oleh para salafus soleh, oleh para ulama kita, namanya ujub. Ujub itu merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, dan menganggap orang lain yang berbeda dengan kita salah semuanya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 sifat yang jika salah satu atau bahkan ketiga sifat itu ada di dalam diri kita manusia, maka kita akan binasa, bukan hanya di akhirat, tapi juga kita akan binasa dalam kehidupan dunia. Rasulullah menyebut di dalam hadis, salasun muhlikat, ada 3 sifat yang jika duduk di dalam diri kita ketiga sifat atau salah satu dari ketiga sifat itu, kita akan celaka, baik di akhirat dan juga di dunia. Yang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, i'jabul mar'i an nafsih, orang yang ujub, orang yang merasa kagum, orang yang merasa heboh dengan dirinya sendiri, dengan amal soleh yang telah ia lakukan. Ini yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hal itu, jika itu berkaitan dengan kehidupan akhirat, semata-mata kita menganggap besar amal soleh yang kita lakukan, maka itu menjadi alat dan alasan bagi Allah untuk membatalkan amal soleh yang kita lakukan. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang lain, inna ta'ah kullama ustusghirat kaburat indallah. Semua taat, semua ibadah, semua amal soleh, meskipun dia besar sekali yang kita lakukan, tapi kita yang telah melakukannya merasa kecil, tidak ada apa-apanya. Padahal kita sholat tahajud setiap malam 1 juz khatam Al-Quran, tapi kita merasa tidak ada apa-apanya. Setiap hari kita bersedekah puluhan bahkan ratusan juta, tapi kita merasa kecil itu semua. Maka kata Rasulullah SAW, kaburat indallah, itu dianggap sangat besar sama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melakukan sedikit perbuatan taat tapi kita merasa yang paling berjasa, merasa diri yang paling hebat, merasa kalau kita tidak ada agama Islam ini enggak bisa jadi barang, kalau tidak ada kita sebagai pengurus masjid enggak akan makmur masjid itu. Jika rasa ini ada di dalam diri kita, sebanyak apapun prestasi amal soleh yang kita lakukan, ustusghirat indallah, tetapi Allah akan menilai kecil, bahkan menjadi tiada di dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah wajar jika Rasulullah mengatakan salasun muhlikat, ada 3 perkara, ada 3 sifat yang jika ada di dalam diri kita manusia, maka kita akan binasa dunia akhirat. Pertama tadi, i'jabul mar'i an nafsih, seseorang yang merasa kagum, heboh dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan prestasi yang telah dia buat sendiri. Apalagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perkara duniawi, kita jijik, kita nek, kita merasa mual, ingin muntah kalau ada orang yang omongannya itu hanya bisa membangga-banggakan prestasi dirinya. Ngomong 1 jam, setiap hari saya, alhamdulillah karena saya Masjid Raudatul Jannah RSUZA ini jadi makmur. Dulu sebelum saya jadi imamnya, tidak ada orang yang mau berjamaah. Ini berkah karena kesolehan saya. Itu kalau kita dengar jijik, muak, bahkan pingin muntah kita itu. Tidak lama kita lihat jam, minta izin, Pak maaf ya saya izin mau ngantar anak ke sekolah, padahal anak kita sudah ada yang ngantar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya di akhirat amal kita itu akan gugur semuanya, bahkan di dunia pun orang itu benci, tidak senang melihat orang yang senang membangga-banggakan amal soleh yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu dulu
Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini kepingin dicintai sama Allah, juga sekaligus kepingin dicintai oleh umat manusia. Bagaimana caranya?" Double sekaligus, vertikal baik, horizontal juga. Bagaimana caranya Rasulullah? Ternyata Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmunya Rasul, dalam ilmunya seorang Nabi, hubungan baik kita dengan Allah sangat relevan dengan penerimaan banyak manusia kepada kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita mau tahu Allah itu dekat sama kita atau enggak, tinggal lihat saja apakah manusia itu mau menerima kita apa enggak. Kalau semua orang senang sama kita, semuanya kepingin kita hadir, enggak sah acara kalau kita tidak hadir, tandanya juga Allah Subhanahu wa taala senang sama kita. Maka Imam Al-Ghazali menyebut iqbalullah ala iqbalin nas, penerimaannya Allah terhadap amal soleh yang kita lakukan sangat tergantung dengan penerimaan banyak manusia kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pada saat ada sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya dicintai sama Allah juga dicintai dengan sesama manusia?" "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya satu amalan yang jika saya lakukan amalan tersebut Allah senang sama saya, apalagi manusia. Maka Rasulullah SAW pun menjawab dengan dua hal yang sama. Kata Nabi Muhammad, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Bersikaplah zuhud, bersikaplah asketis, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kita. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata, "Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Begitu juga zuhudlah dengan apa yang banyak diperebutkan oleh manusia, maka niscaya manusia pun akan senang sama kalian. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wajar sekali kalau di dalam hadis yang lain Rasulullah ingin mengukur keimanan seseorang itu tinggal lihat akhlak budi pekertinya. Karena ketika kita bergaul dengan sesama manusia, manusia yang lain itu tidak perlu iman kita itu Bapak Ibu. Yang perlu iman kita itu Allah. Sedangkan kita dengan sesama manusia yang kita butuhkan akhlakul karimah dari dia. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khulqan." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah adalah seorang mukmin yang paling luhur budi pekertinya dengan sesama manusia. Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali menjelaskan hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau, jika kita pergi ke satu rumah makan, contoh yang diberikan sama beliau rumah makan, kalau kita mungkin lebih tepat ke kedai kopi, kita pergi dengan dua orang teman. Teman yang pertama ini haji, bahkan sudah beberapa kali hajinya, sholat berjamaahnya rajin, setiap hari puasa Senin Kamis, tapi bakhilnya enggak ketolongan. Sedangkan orang yang kedua Bapak Ibu, haji belum pernah, sholat 5 waktu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, seringnya enggak, tetapi orangnya dermawan. Pasti kata Imam Al-Ghazali, kita milih semeja dengan orang yang kedua dibandingkan Pak Haji yang bakhilnya enggak ketolongan. Pasti itu, minimal segelas kopi sudah ada yang bayar. Nah maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, belum tentu orang yang sempurna imannya rajin sholat tetapi akhlaknya tidak ada, maka diterima semua amalannya, diterima, belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kadang-kadang kita ini sering terjebak, rajin melakukan amal soleh tapi hubungan dengan sesama manusia buruk. Nauzubillah min zalik, itu tanda sebenarnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
outcome dan output dari kesempurnaan iman, kata Rasulullah, bagusnya, baiknya budi pekerti kita dengan sesama manusia. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan ceramah singkat pada kesempatan duhur ini bisa membuat kita kembali berusaha memperbaiki iman kita kepada Allah, dan juga sekaligus berusaha memperbaiki akhlakul karimah kita dengan sesama manusia. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.